Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, pada kesempatan kali ini malah kita belajar bersama tentang zakat, infak, hibah, sodako, dan wakaf. Yang pertama adalah zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab zakata, yang berarti bersih, suci, subur, berkembang, dan baik. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti harta yang dikeluarkan oleh setiap umat muslim dan diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'araki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim harus melakukan sholat dengan baik dan menunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu hukum zakat. Hukum zakat itu adalah wajib. Selain sebagai wajib ibadah, zakat juga bisa sebagai kegiatan amal sosial, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Zakat dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Yang selanjutnya yaitu syarat zakat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal dan baligh, yang ketiga adalah harta yang dizakatkan itu adalah milik sendiri, yang keempat adalah mencapai nisab. Nisab adalah ketentuan apakah harta kekayaan tersebut sudah dapat memberikan zakat atau belum. Yang selanjutnya adalah keutamaan zakat. Dengan membayar zakat, maka kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala, dan harta yang kita dapatkan lebih barokah. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat Idul Fitri, pada saat bulan suci Ramadan. Zakat ini dapat berupa beras senilai 2,5 kg atau 3,5 liter, dan dapat digantikan dengan uang yang senilai dengan harga beras atau makanan pokok tersebut. Yang selanjutnya adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, hasil laut, hasil ternak, pertambangan, emas, perak, dan harta temuan. Untuk menghitung zakat ini adalah 2,5% dikali jumlah harta dalam 1 tahun. Sedangkan untuk sapi, kerbau, dan kuda nisabnya adalah 30 ekor. Untuk domba dan kambing nisabnya 40 ekor, dan untuk unta adalah 5 ekor. Sedangkan untuk emas, jika telah mencapai 20 dirham atau setara dengan 85 gram, dan untuk perak jika telah mencapai 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak. Yang kedua adalah infak. Infak berasal dari bahasa Arab infaka, yang berarti mengeluarkan harta yang pokok. Infak mencakup zakat atau infak yang wajib dan non-zakat atau infak yang sunnah. Infak yang wajib terdiri dari zakat, kafarat, dan nazar. Sedangkan infak yang sunnah terdiri dari infak kepada sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain sebagainya. Terdapat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ada malaikat yang berdoa pagi dan sore, ya Allah, berikanlah orang yang berinfak gantinya, dan berkata yang lainnya, ya Allah, jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Infak yang dilarang adalah infak israf dan tabzir, atau infak dalam kemaksiatan atau infak yang haram. Sedangkan infak yang diperintahkan adalah infak qawam, atau infak yang telah sesuai, yang telah pada tempatnya, atau infak yang halal. Jenis-jenis infak yaitu yang pertama adalah infak wajib, terdiri atas infak atas diri sendiri, infak atas keluarga, infak atas orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan. Yang selanjutnya adalah infak sunnah, adalah infak kepada kerabat, infak pada orang yang kelaparan, membantu teman, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah infak mubah. Infak mubah adalah infak yang halal, yang tidak ada maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah hibah. Hibah berasal dari bahasa Arab hibah, yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat dia masih hidup kepada orang lain tanpa imbalan, atau pemberian secara cuma-cuma, baik berupa harta atau non-harta. Yang selanjutnya adalah rukun hibah. Yang pertama itu bagi pembeli atau al-wahib. Pembeli tersebut harus merdeka dan bukan budak. Pemberi merupakan orang yang berakal. Pemberi tersebut sudah baligh dan harta yang diberikan tersebut haruslah milik pemberi. Yang kedua adalah penerima pemberian atau al-mauhub lahu. Yang ketiga adalah barang yang diberikan atau al-mauhub. Barang tersebut haruslah jelas dan barang yang diberikan itu haruslah milik pemberi. Yang selanjutnya itu adalah sigot atau ijab dan qabul. Dan hibah itu memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah hibah barang. Hibah barang adalah hibah yang diberikan berupa harta atau barang yang diberikan kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat dari barang atau harta tersebut. Yang selanjutnya adalah hibah manfaat. Hibah manfaat adalah hibah yang diberikan berupa barang atau harta tersebut agar dimanfaatkan, tetapi barang atau harta tersebut masih milik pemberi hibah tersebut. Selanjutnya adalah hikmah hibah. Hikmah hibah itu yang pertama adalah akan terhindar dari sifat kikil dan bakhil. Yang kedua adalah akan terbentuknya sifat dermawan. Dan yang ketiga adalah akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Yang keempat adalah sedekah. Sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan imbalan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Sedekah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian kepada fakir miskin atau pihak yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah, dan jumlahnya sesuai dengan kemampuan dari pemberi. Terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaqat alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang bersedekah maka ia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun sedekah ini dapat berubah menjadi wajib jika sedekah itu benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di sekitar. Yang selanjutnya adalah macam-macam sedekah.
Yang pertama adalah tahlil, tahmid, dan tasbih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persendian, maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalanan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendian, dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua adalah bekerja dan memberi sedekah kepada sanak keluarga. Terdapat dalam sebuah hadis dari Al-Ma'dan bin Ma'di Karib Al-Zubaidi dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak, dan pembantunya, melainkan akan menjadi sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya adalah sedekah materi atau sedekah harta. Selanjutnya adalah rukun sedekah. Yang pertama adalah orang yang memberi. Syarat bagi orang yang memberi tersebut adalah orang tersebut haruslah pemilik dari barang yang disedekahkan. Yang kedua adalah orang yang diberi. Yang ketiga adalah barang yang diberikan. Syaratnya adalah barang tersebut dapat diperjualbelikan. Yang keempat adalah ijab dan qabul. Sedekah memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama adalah orang yang bersedekah dengan ikhlas, maka ia akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang selanjutnya adalah sedekah sebagai obat dari berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Yang selanjutnya adalah sedekah merupakan sebagai pembersihan harta. Sedekah juga sebagai penghapus kesalahan atau dosa. Sedekah juga dapat menjadi pelindung kita di hari kiamat pada saat di padang mahsyar kelak. Yang kelima adalah wakaf. Wakaf adalah berasal dari bahasa Arab waqafa yang berarti perbuatan hukum wakif atau orang yang melakukan wakaf untuk memberikan dan memisahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu guna kepentingan ibadah atau keperluan syariah. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur wakaf. Unsur-unsur wakaf itu terdiri atas yang pertama adalah wakif atau orang yang melakukan wakaf. Yang kedua adalah nazir atau orang yang mengelola wakaf. Yang ketiga adalah harta yang diwakafkan. Yang keempat adalah akad wakaf. Dan yang kelima adalah jangka waktu wakaf. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat wakaf. Yang pertama yaitu bagi pemberi atau wakif. Pemberi tersebut haruslah sudah dewasa. Wakif tersebut merupakan orang yang berakal dan orang tersebut merupakan pemilik sah dari harta yang diwakafkan. Yang selanjutnya adalah pada saat penyerah terimaan wakaf tersebut harus ada saksi dan pejabat yang akan membuat akta dari harta yang telah diwakafkan. Selanjutnya adalah macam-macam wakaf. Yang pertama adalah wakaf qairi. Wakaf qairi merupakan wakaf yang sejak semula sudah dipergunakan untuk kemaslahatan atau kepentingan umum, seperti wakaf
tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua adalah wakaf ahli atau wakaf zuri, adalah wakaf yang semulanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau seseorang, sekalipun pada akhirnya dipergunakan untuk kemaslahatan atau kepentingan umum. Baiklah teman-teman, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.